Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Nah teman-teman gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang suatu apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman-teman semua, dalam podcast Kelas Psikologi kali ini Mbak Eka mau sharing atau mau membahas seputar orang-orang yang perlu kita hindari di dalam hidup kita. Karena kalau kita bergaul sama orang ini dan kita tidak tahu harus bersikap seperti apa, orang-orang ini akan bikin kepala kita jadi pusing teman-teman. Nah, kalau teman-teman merasa tertarik dan teman-teman penasaran tipe-tipe orang seperti apa sih yang harus kita jauhi atau yang perlu kita hindari ya, nah teman-teman silahkan simak sampai selesai ya. Dan apabila bermanfaat, teman-teman silahkan share di semua media sosial yang teman-teman gunakan ya. Oke teman-teman, segera kita mulai. Baik teman-teman, ini dia tipe yang pertama ya, orang yang perlu kita hindari karena dia suka bikin masalah di dalam hidup kita. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah ketika semua perilakunya itu bisa bikin kepala kita jadi pusing teman-teman. Atau apapun yang dia lakukan itu bisa menimbulkan masalah untuk diri kita sendiri. Nah, yang pertama, misalnya kayak kita punya temen nih, ya udah kalau masih sebatas temen sih hindari aja kalau menurut Mbak Eka ya. Kecuali nih, kalau teman-teman adalah orang yang bisa asertif atau bisa ngomong secara frontal, aku nggak suka cara kamu seperti itu, aku nggak suka kamu yang nggak pernah on time, aku nggak suka kamu yang ngomongnya sembarangan. Nah, silahkan ya. Tapi kalau teman-teman yang nggak asertif, teman-teman yang nggak bisa ngomong apa adanya, baik kasar ini jauhin. Nah tapi yang kedua nih teman-teman, ini agak menyusahkan. Karena apa? Biasanya yang suka bikin kita pusing di dalam keluarga itu adalah anak ya, atau pasangan. Nah tapi kalau ini terjadi di dalam keluarga, misalnya anak atau pasangan, ya jangan hindarin. Karena apa? Biasanya orang-orang yang hobinya suka bikin kita pusing teman-teman, secara psikologis itu dia lagi nggak baik-baik aja. Nah, banyak masalah yang tidak bisa dia selesaikan, banyak ekspektasi yang tidak bisa dia capai. Maka kalau orang lain abaikan, tapi kalau itu keluarga inti dari kita, saran Mbak Eka, coba dekati dan bantu dia untuk memecahkan masalah. Next, di nomor 2 teman-teman, ciri-ciri orang yang perlu kita hindari ya, karena dia suka bikin masalah baru atau bikin kita pusing. Itu adalah apa? Orang yang kalau berbicara sukanya mengulang-ulang sesuatu. Ya, jadi membahas hal yang sama berulang-ulang untuk mencari pembenaran. Jadi dia tidak belajar apapun dari apa yang dia sampaikan berulang-ulang ya. Namun dia ingin kita percaya, dia membela kita, kita membela dia. Dan dia merasa kayak oke, bener kan? Aku yang paling merasa dipojokin di situasi ini. Aku yang paling gak diuntungkan dari situasi ini. Nah teman-teman, kalau ketemu orang seperti ini, saran Mbak Eka udah deh, cut aja. Bukan pertemanan atau hubungan dan lain sebagainya ya, tapi kata-katanya dia, jadi dipatahkan. Nah, kalau udah keterlaluan, baru kita hindari atau kita udah deh, mending gak usah ketemu dulu. Terutama kalau kita juga lagi pusing teman-teman, nah lebih baik kita gak usah ngurusin masalah-masalah orang-orang seperti ini teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut nih teman-teman. Di nomor 3, karakter atau ciri-ciri orang yang perlu kita hindari itu adalah orang yang selalu memaksa diri kita untuk menjadikan dia sebagai prioritasnya teman-teman. Meskipun ini pasangan sekalipun, tapi Mbak Eka bisa katakan ini keliru ya. Terutama apa? Kalau semua hal harus diprioritaskan, semua hal harus nomor satuin dan lain sebagainya. Nah, orang-orang seperti ini, percaya deh, kalau teman-teman atau kita berada di dekat orang-orang seperti ini dan kita memenuhi semua keinginannya, nanti lama-lama secara psikologis mental kita sendiri yang hancur teman-teman. Belum lagi kita akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Karena jadi apa? Lama-lama pertemanan atau pasangan seperti ini tuh posesif ya teman-teman. Kita gak bisa berkembang, gak bisa mencapai impian yang sudah kita impikan sejak kita kecil ya. Kemudian juga kita akan kehilangan banyak kesempatan. Nah jadi hati-hati banget untuk orang-orang yang selalu ingin diprioritaskan. Jadi apa-apa harus sama dia, cecetan sama dia, pergi sama dia, makan sama dia, segala macam sama dia. Meskipun sudah jadi pasangan, mereka sarankan perilakunya dirubah. Karena apa? Pasangan sekalipun ketika itu berdua ya, ketika pasangan itu berdua, dua-duanya harus maju bareng, sukses bareng.
Oke, kita lanjut ya. Di nomor 4 teman-teman, ciri-ciri orang yang perlu kita hindari itu adalah orang yang tidak mau dan tidak bisa meminta maaf serta mengakui kesalahannya. Susah nih teman-teman berteman sama orang seperti ini. Karena apa? Jadinya hampir mirip sama orang di poin sebelumnya. Selfish banget. Bahkan dia selalu ingin orang lain yang memohon-mohon sama dia selalu ingin orang lain yang mengakui bahwa orang itu salah dan lain sebagainya. Nah, bahayanya kalau misalnya nih teman-teman belum punya skill atau teman-teman belum punya keahlian untuk menolak, atau teman-teman belum punya keahlian untuk kayak membalikkan keadaan, menunjukkan fakta ke dia, ya secara otomatis kita jadi akan ngerasa guilty feeling, ya ngerasa bersalah, terus ngerasa dibikin kok apa yang kita lakuin ini selalu keliru, kita selalu nggak punya kemampuan dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi kasus-kasus ini adalah awal mula dari kasus gaslighting. Kenapa? Kita dikuasai oleh orang yang punya power lebih tinggi dari kita, padahal orang itu hanya ingin mengambil keuntungan dari teman-teman. Oke, next, yang terakhir teman-teman, di nomor 5 nih ya, ciri-ciri orang yang perlu kita hindari itu adalah orang yang melakukan perbuatan yang dinamakan dengan play victim, atau seolah-olah dia menjadi korban. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa dengan karakter atau perilaku play victim ini teman-teman, biasanya mimik mukanya meyakinkan. Ya, kemudian juga bahasanya rendah gitu, menunjukkan bahwa dia ini adalah figur yang lemah, figur yang harus ditolong, dan figur yang istilahnya tidak pernah mendapatkan hal baik di dalam hidupnya. Nah, kita harus hati-hati teman-teman, karena kadang-kadang orang yang melakukan play victim ini suka memutarbalikkan kata-kata. Nah, biasanya orang-orang seperti ini tuh jadi sumber masalah bagi diri kita dengan lingkungan terdekat kita teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Orang play victim ini juga saran baik kasih, kalau kita nggak punya skillnya, jauhin aja biar hidup kita jadi lebih tenang ya. Nah, oke teman-teman semua, itu tadi ciri-ciri orang yang sebaiknya kita hindari, atau bahkan kalau udah parah banget kita tinggalkan ya. Kenapa? Ketika kita berteman atau bergaul dengan orang-orang seperti ini, yang ada malah bikin kita tambah pusing, nambah masalah di dalam hidup kita. Nah, namun mereka nggak menyarankan kalau misalnya hal ini terjadi pada orang-orang di keluarga inti kita. Kalau emang kita bisa, kita bantu. Misalnya kita nggak bisa tapi kita tahu siapa orang yang bisa, kita bawa ke orang-orang tersebut ya, untuk membantu dia keluar dari masalahnya. Karena apa? Sebenarnya orang yang hobinya bikin pusing orang lain, orang yang hobinya kayak ngeribetin urusan orang lain, itu yang pertama, mereka nggak sadar teman-teman kalau mereka sedang melakukan hal itu ya. Atau yang kedua, emang ada kesengajaan supaya dia dapat perhatian lebih dari orang-orang. Nah, hal-hal ini itu sebenarnya secara psikologis keliru dan ada yang bermasalah di dalam dirinya. Jadi perlu dibantu. Oke, baik teman semua, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nyimak podcast Kelas Psikologi kali ini. Semoga hal-hal ini menambah wawasan kita semua dan bisa dijadikan pembelajaran hidup teman-teman. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai ya. Baiklah, juga titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi pada podcast Kelas Psikologi yang lain ya. Dadah!